Annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Teman-teman, kembali lagi bersama aku Khairatul Anissa dengan NIM 2001749. Aku berasal dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Nah, tugas video kali ini yang aku bikin bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah dasar-dasar filsafat, di mana aku dibimbing oleh dosen Ibu Siti Ainim Liusti SPD MHum. Nah teman-teman, materi apa sih tentang filsafat yang aku bahas kali ini? Ikuti videonya dan jangan lewatkan. Teman-teman, ilmu filsafat itu adalah ilmu yang berusaha mengkaji serta mempelajari segala sesuatu hal yang ada dan yang dianggap mungkin ada dengan pikiran dan logikanya. Nah, di dalam filsafat ini juga ada beberapa hal yang dikaji. Salah satunya adalah etika. Sesuai dengan materi yang akan aku bawakan, yang berjudul Etika sebagai salah satu cabang ilmu filsafat. Sebelumnya, kita harus memahami nih, apa sih itu etika? Teman-teman, setelah kita mengetahui tadi apa itu filsafat, serta bagian-bagian yang dikajinya yang salah satunya adalah etika, kali ini aku akan menjelaskan etika secara etimologi serta secara terminologi. Etika secara etimologi berasal dari kata Yunani yakni ethos. Nah, ethos sendiri berarti watak, kesusilaan, atau adat. Sedangkan secara terminologi, etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik dan buruk. Nah teman-teman, etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang nilai baik dan buruk. Karena hal itu, etika juga disebut sebagai filsafat moral. Selain membicarakan nilai baik dan buruk, etika juga mempertimbangkan tentang tindakan-tindakan baik dan buruk. Menurut Barthes, etika itu berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang lama oleh Purwadarminta, etika dijelaskan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Hubungan etika dengan ilmu filsafat menurut Ibnu Sina seperti indera bersama, estimasi, dan rekoleksasi yang menolong jiwa manusia untuk memperoleh konsep-konsep dan ide-ide dari sekitarnya. Objek etika menurut Franz Magnus adalah pernyataan moral, yang apabila diperiksa secara jenis moral pada dasarnya hanya dua macam, yaitu pernyataan tentang tindakan manusia dan pernyataan tentang manusia sendiri atau tentang unsur-unsur kepribadian manusia secara motif dan watak. Dalam hal ini, etika menyelidiki semua dasar norma moral. Etika dibedakan menjadi etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif hanya melukiskan, menggambarkan, serta menceritakan apa adanya, serta tidak memberi penilaian dan tidak memilih mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Etika deskriptif juga tidak mengajarkan bagaimana seharusnya berbuat yang baik dan bagaimana seharusnya tidak berbuat yang buruk. Sedangkan etika normatif sudah jelas memberikan penilaian mana yang baik dan mana yang buruk, serta memberikan contoh dan pengajaran mana yang seharusnya dikerjakan yang merupakan hal baik dan mana yang seharusnya tidak dikerjakan yang merupakan hal buruk. Sebagai contoh etika deskriptif, pada video ini dapat kita lihat bahwa anak kecil tidak sepantasnya menghabiskan masa kecil di jalanan dan hidup luntang-lantung di jalanan. Namun beberapa orang hanya menerapkan etika deskriptif dalam hal ini. Mereka hanya menonton, melihat, serta tidak mengambil aksi dalam hal yang seharusnya salah ini. Untuk contoh etika normatif, banyak sekali kita lihat di luaran sana atau di sekitar kita. Seperti anak muda harus taat kepada yang lebih tua, atau anak muda harus lebih sopan kepada yang lebih tua. Tentunya dengan pengajaran dari orang tuanya.
Ada lagi contoh etika normatif seperti perbuatan mencuri merupakan tindakan kriminal dan merugikan orang lain. Kemudian masih banyak lagi seperti berbohong adalah sebuah dosa, dan ketika kita berbohong, maka etika normatif di dalam diri kita itu tidak ada sama sekali. Nah, sebaiknya orang yang lebih tua mengajarkan kepada anak kecil bahwa etika normatif itu sangat penting digunakan pada lingkungan sekitar. Teman-teman, contoh yang saya sebutkan tadi merupakan bagian dari etika normatif umum dan etika normatif khusus. Nah, etika normatif umum ini pada umumnya membicarakan prinsip-prinsip umum seperti nilai suatu hal, motivasi suatu perbuatan, suara hati, dan sebagainya. Sedangkan etika normatif khusus itu adalah pelaksanaan dari prinsip-prinsip umum seperti etika pergaulan, etika dalam pekerjaan, dan sebagainya. Nah, saya rasa contoh yang saya berikan tadi termasuk relate kepada etika normatif, baik itu umum ataupun khusus. Sekian penjelasan materi tentang etika sebagai salah satu cabang filsafat. Sekiranya dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta share video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.